Kasus pemerasan yang dilakukan dua oknum LSM di Sampang, Madura kini masih ditangani serius Polres setempat. Sejumlah aktivis bersama LSM mendesak polisi agar adil dan transparan menangani kasus pemerasan tersebut. Gabungan aktivis LSM mendatangi Polres Sampang, Madura guna mempertanyakan penanganan kasus pemerasan terhadap korban kontraktor bernama Asbi. Pelaku pemerasan melibatkan dua oknum LSM dari Badan Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia BP3RI. Keduanya bernama Amir Hamzah, warga Jalan Pahlawan, Kelurahan Rong Tengah, dan Rizky, warga Dusun Mandangin, Desa Aingsareh, Kecamatan Kota Sampang. Petugas Polres Sampang melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Amir Hamzah dan Rizky saat menerima uang tunai sebesar 19,4 juta rupiah dari korban di warung kopi Jalan Makbul, Kelurahan Polaken, Kecamatan Kota Sampang pada Sabtu 20 Februari 2021 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Para aktivis itu mendesak dan mendukung Polres Sampang agar melakukan penyelidikan pada kasus pemerasan sampai pada kegiatan dana hibah melalui kelompok masyarakat atau Pokmas yang diduga bermasalah dan menjadi pemicu OTT dua oknum LSM. Penertiban terhadap oknum LSM itu juga harus dibarengi dengan penyelidikan terkait dengan latar belakang kenapa mereka melakukan pemerasan, kan begitu. Jadi jangan hanya fokus kepada pemerasannya, tetapi apa yang kemudian melatar belakangi kenapa mereka melakukan pemerasan. Jadi misi pertama kami ke Polres itu untuk mendukung langkah Polres untuk melakukan penertiban terhadap oknum LSM nakal. Yang kedua juga kita mendorong agar Polres juga melakukan hal yang sama, menertibkan kontraktor-kontraktor nakal di Kabupaten Sampang yang merugikan negara. Sangat menyayangkan akan adanya kasus yang menimpa kita. Akan tetapi kita berbicara kepada fakta. Kalau faktanya seperti ini, ya apa boleh buat. Walaupun kita sebenarnya ini sangat mendukung atas apa kinerja kepolisian, di mana itu sudah merupakan suatu bentuk yang dianggap kejahatan, walaupun itu mencoreng nama baik kita. Dan tetapi semua itu kita kembalikan kepada penyidik untuk bagaimana bersikap profesional. Mungkin sudah jelaskan bahwa pengembangan dari ini tidak serta-merta kami hanya berhenti di kedua oknum LSM tersebut, ya. Dengan adanya indikasi bahwa yang bersangkutan dalam hal ini pelapor memberikan sesuatu terhadap oknum LSM tersebut, bisa jadi memang ada sedikit permasalahan yang terjadi dalam kegiatannya pelapor tersebut. Oleh karena itu tentunya kami juga tidak secara langsung menyampaikan bahwa ini akan begini. Tentunya kami harus mengumpulkan dulu alat bukti, bagaimana kita bisa menjelaskan kronologis terjadinya tindak pidana yang lain terhadap pelapor. Perkembangan dari kasus itu selama 8 hari berjalan, proyeknya yang ada di dalam ini. Proyek yang mana? Proyek itu? Iya. Proyek yang orang itu, pelapor. Ya, kami masih mengumpulkan alat bukti. Ya, kita masih kembangkan, kita sudah cross check. Ya, nanti tinggal tunggu hasilnya. Karena ini kan juga tidak menyangkut di kami saja, ya. Dalam suatu proyek itu nanti ada saksi ahli tentunya yang bisa menentukan bahwa bangunan ini sesuai atau tidak. Ya, jadi kami aparat penegak hukum ini hanya berproses, ya. Tentunya nanti ada instansi-instansi lain terkait dengan menentukan kompetensi, oh ini suatu bangunan ini atau suatu proyek ini benar atau tidak. Perkembangan kasus OTT dua oknum LSM, Polres Sampang terus melakukan penyelidikan dengan mencari alat bukti pendukung yang mengarah pada kegiatan Pokmas milik korban. Bahkan penyidik membutuhkan saksi ahli yang dapat memberikan keterangan tentang kegiatan Pokmas milik kontraktor yang diduga merugikan negara. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Abdul Rafi, Pesona TV mengabarkan.